Oke, sahabat Warta Kota, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan politisi paling fenomenal di Kota Depok. Beliau adalah Ketua DPC dari Partai Demokrat Kota Depok. Pak Edi Sitorus, gimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Win. Nah, oke, ini beliau adalah seorang ketua dari DPC Partai Demokrat Kota Depok. Mungkin bisa diceritakan, Pak, kalau awal mulai itu seperti apa sih terjun ke dunia politik? Yang pertama, saya perlu sampaikan dulunya, kebetulan kita dari masih muda ini senang di organisasi. Saya masuk partai politik ini di latar belakangi dulunya saya seorang kontraktor, saya pengusaha. Dulu kita di organisasi profesi. Saya dulu ketua HIPMI di Kota Depok, saya juga di Kadin, dan saya pernah di asosiasi pengusaha jasa konstruksi namanya Aspikindo. Setelah itu, selang beberapa tahun 2007, saya bergabung di Demokrat. Kemudian pada saat tahun 2009, saya dikasih kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR di Kota Depok. Tahun 2009 saya mencalonkan, alhamdulillah ternyata saya dikasih kesempatan untuk menjadi anggota Dewan yang pertama kali. Kemudian di tahun 2013, 2014 saya juga mencalonkan dan saya juga terpilih juga di situ. Jadi periode yang kedua. Nah, sekarang periode yang ketiga. Tahun 4 tahun yang lalu, tahun 2015, saya kebetulan dipercaya oleh Pak SBY, DPP, dan juga teman-teman di Kota Depok untuk menjadi ketua Partai Demokrat. Itu awal saya menjadi ketua Partai Demokrat. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangnya atau mungkin mendorong Pak Edi sendiri untuk terjun ke dunia politik? Yang pertama, kebetulan waktu kita sekolah di mahasiswa kita juga senang, artinya sudah belajar juga berpolitik. Dan kemudian selepas kuliah kita juga ikuti organisasi-organisasi, ya, dan sekarang kita di partai politik. Satu hal yang memang kita di partai politik itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa berbuat di pemerintahan untuk rakyat. Itu cita-cita kita sebetulnya. Jadi profesi sudah kita jalanin, organisasi politik ya kita jalanin juga. Dan latar belakang saya sebetulnya itu tadi. Jadi kita di partai politik ini bagaimana kita mencoba lebih banyak lagi berbuat untuk kepentingan masyarakat. 2007 baru mulai terjun ke politik, kemudian di 2015 diberikan kepercayaan untuk memimpin Demokrat di Kota Depok. Perjuangan seperti apa, Bang, untuk membesarkan Partai Demokrat sendiri khususnya di Kota Depok? Seperti apa yang mungkin dilakukan, Bang? Jadi Partai Demokrat ini sebetulnya jadi memang sesuai dengan instruksi Pak SBY pada saat itu, bahwa Partai Demokrat ini harus berjuang. Pertama, harus membantu pemerintah dalam bentuk program-program yang memang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Yang kedua, Pak SBY juga menginstruksikan kita pada saat itu agar seluruh kader punya peran peka terhadap apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebetulnya hadirnya Partai Demokrat sampai saat ini pun Mas AHY juga menginstruksikan seluruh kader Partai Demokrat termasuk di Depok harus peka terhadap apa yang menjadi persoalan masyarakat. Karena apa? Karena memang partai politik punya perwakilan di DPRD sebagai salah satu pelaksana pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah. Jadi memang itu peran kita dan itu instruksi dari pusat. Maka kegiatan-kegiatan kita juga bersama teman-teman DPC banyak hal yang sudah kita lakukan. Ya kan, seperti kalau di DPRD misalnya kita diinstruksikan seluruh anggota fraksi Partai Demokrat harus betul-betul membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dari mulai jalan lingkungan, kemudian juga kepentingan masyarakat orang yang tidak mampu, kemudian di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi itu sebetulnya kerja-kerja politik kita di Kota Depok yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah ini sudah berjalan.
kemudian dalam perjalanan itu apa mungkin kendala yang ditemui sama teman-teman dari DPC sendiri untuk membesarkan nama Demokrat? Kalau kendala sih pasti ada ya. Ada, yang pertama memang perlu kita sampaikan juga bahwa kader Demokrat ini kan juga punya keterbatasan. Mungkin artinya keterbatasan dari sisi kemampuan sumber daya. Kendalanya sih tidak ada ya, tapi paling tidak kendala-kendalanya kecil lah. Kecil artinya bahwa memang kita di DPC ini punya teamwork, artinya sebagai teamwork yang saling sharing lah dalam hal-hal yang memang bentuknya untuk kepentingan masyarakat. Artinya bersatu padu untuk kepentingan masyarakat dan untuk membesarkan kota Depok dari Partai Demokrat sendiri. Nah, kalau mungkin sejauh ini yang mungkin dilihat sama Partai Demokrat sendiri, apa sih menjadi titik fokus Partai Demokrat di Kota Depok? Dari mungkin pemerintahnya atau mungkin pembangunan untuk kemajuan Kota Depok seperti apa? Depok ini daerah baru. Tahun 99 Depok menjadi kota madya. Perkembangannya cukup bagus sampai saat ini, tapi banyak hal yang memang perlu untuk didorong. Yang perlu didorong di bidang pendidikan misalnya. Kita jujur, kita masih kekurangan sarana yang ada. Ini perlu juga dibangun. Jadi kemudian juga di bidang kesehatan. Kita ingin pemerintah juga fokus. Karena di Depok ini, apalagi saat ini ya, berdampak corona, perlu ada pengawasan terhadap masyarakat agar masyarakat terlindungi dari sisi kesehatan bagi orang-orang yang memang berdampak corona ataupun ekonominya yang memang di bawah. Kemudian juga dari sisi infrastruktur. Tugas pemerintah sebetulnya bagaimana saat ini kita ingin banyak investasi di Kota Depok. Maka perlu dibangun sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian juga kita mendorong pemerintah dari sisi bagaimana pengangguran ini berkurang. Salah satunya adalah kita mendorong agar pemerintah membuat pelatihan. Dan pelatihan ini pun bukan hanya sebatas pelatihan, tapi pelatihan sebuah perencanaan yang terukur. Misalnya pelatihan itu terbagi dari beberapa klaster, misalnya passion, kemudian kuliner, kemudian juga perbengkelan. Setelah dilatih harus jelas outputnya apa, outcome-nya apa, benefitnya apa, impact-nya apa. Jadi pelatihan itu betul-betul nantinya berdampak kepada yang dilatih. Apa dampaknya? Ya dia sudah harus bisa jalan. Maka ketika ada pelatihan, ya dia harus dikasih modalnya, dikasih alatnya, dikasih sarananya, lokalisir sarananya, dibantu cari pemasarannya. Nah, itu tugas pemerintah. Nah, itu yang kita dorong dan kita konsen sampai saat ini bahwa pemerintah setiap punya program harus betul-betul impact-nya ada. Jangan hanya sebatas semacam pelatihan saja, tapi setelah itu selesai. Nah, nggak seperti itu. Artinya bahwa pembangunan manusia atau mungkin masyarakatnya dulu yang dikuatkan ya, yang mungkin jadi fokus dari Demokrat sendiri untuk kemajuan Kota Depok. Ya memang harus masyarakatnya. Kalau masyarakatnya lemah, kotanya bagus juga percuma, ya kan? Maka pemerintah salah satu saya pikir yang perlu kita dorong, Demokrat dorong adalah harus membentuk sumber daya yang handal. Seperti misalnya juga lulusan SMK susah untuk bekerja. Nah ini perlu juga kita buat semacam badan latihan kerja sebetulnya. Badan latihan kerjanya yang bersertifikasi internasional. Jadi ketika dia lulus, dia masuk di balai latihan kerja pemerintah, dia punya sertifikasi standar internasional, dia bisa bekerja di mana-mana. Itu seperti itulah, seperti pelatihan yang saya sampaikan tadi. Bang, ini Partai Demokrat dalam Pilkada 2019 kemarin, 2020 ya? Ya 2020 kemarin 2019. sukses. 2020 Pilkada 2020 kemarin sukses mengantarkan pasangan Pak Idris dan Pak Imam menjadi wali kota dan wakil wali kota. Nah, kalau mungkin bisa dikasih tahu gitu Bang, strategi apa sih Bang mungkin yang diambil Demokrat bisa sukses? Yang pertama, saya pikir strateginya ini kebersamaan. Kebersamaan antara calon yang kita usung, Pak Idris dan Pak Imam, tentu bersama partai koalisi.
kemarin kita mengusung Pak Idris Imam ini koalisinya 3 partai, 1 pendukung, jadi Demokrat, PKS dengan P3 dan juga Partai Berkarya sebagai pendukung. Tentu kita punya program-program yang kita sampaikan. Di luar itu juga kita sebagai anggota Dewan juga sudah bekerja sebelum pilkada. Nah, inilah perpaduan antara kerja-kerja kita di masing-masing partai. Tentu ini bukan hanya Demokrat, artinya ini adalah bagian daripada kerjasama antara partai koalisi dengan Pak Idris. Dan ya kita bekerja sesuai dengan kita menjanjikan program-program yang ada. Salah satunya misalnya besok ada kartu sejahtera itu kan, ada beberapa item yang masuk di situ, termasuk besok juga ada program 10.000 perempuan pengusaha yang dilatih, itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga ada 5.000 pengusaha startup. Nah, ini harus benar-benar. Jadi kemarin itu kita melakukan kerja-kerja politik bersama-sama dengan Idris Imam dan menginformasikan ini kepada masyarakat. Dan saya pikir strategi-strateginya ya strategi sosialisasi aja, tidak ada yang spesifik sebetulnya. Jadi dan ini juga nyata bahwa memang kebetulan Pak Idris juga salah satu wali kota yang memang masih baik lah di mata masyarakat, saya pikir itu. Kalau kita lihat di 2024 dengan kesuksesan Partai Demokrat juga sebagai partai koalisi melawan koalisi yang gemuk juga. Nah, untuk strategi 2024 ini mungkin dari segi peningkatan kursi di parlemen DPRD Kota Depok seperti apa Pak? Sudah menyiapkan strategi khusus nggak sih untuk menghadapi 2024? Saya pikir kita sudah menyiapkan strategi-strategi khusus. Awal strategi yang kita buat pada saat kemarin pilkada. Jadi momen pilkada itu kemarin kita manfaatkan untuk momen konsolidasi. Kemarin selama 3 bulan kita pilkada, kita juga sudah membentuk dan merekrut pengurus di tingkat kecamatan dan tingkat ranting. Kita buat pelatihan di 11 kecamatan. Total yang kemarin kita lantik itu 890 orang dari 11 kecamatan, 63 kelurahan. Nah, ini mereka ini menjadi cikal bakal sebagai prajurit kita di lapangan dalam rangka mensosialisasikan Partai Demokrat dan juga mensosialisasikan apa yang diinginkan oleh DPP, bahwa kita sekarang juga peka terhadap persoalan di masyarakat. Kita peka, kita inventarisir, kemudian juga kita laksanakan. Termasuk kita juga sedang membentuk UMKM Partai Demokrat. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga kita jalan. Kita akan bentuk UMKM yang ada di Kota Depok sebagai UMKM Partai Demokrat. Itu salah satu bentuk yang kita di luar yang di luar kerja rutin kita sebagai dewan yang banyak membantu masyarakat dalam bidang pendidikan misalnya, dalam bidang kesehatan dan lain sebagainya. Kita berbicara politik sudah dengan 11 tahun menjadi anggota DPRD juga sudah menjadi politisi. Nah, mungkin sahabat Warta Kota juga ingin tahu sosok seorang Pak Edi Sitorus gimana sih waktu, bisa ceritakan Bang masa kecilnya waktu dari SD sampai mungkin jenjang kuliah. Sosok seperti apa sih kalau Abang sendiri lihat? Saya ini kebetulan orang Sumatera, orang Batak yang lahir di Kota Depok. Saya SD-nya juga di sini sampai SMP sampai SMA. Dan saya kebetulan juga sedikit nakal dulu ya. Tapi nakalnya yang positif. Seperti apa dulu? Ya nakal lah, suka berantem. Gitu kan. Dan saya dulu SMA-nya di Jakarta juga, kemudian saya kuliah di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Saya ambil jurusan teknik elektro, kebetulan jurusan di sana. Dan setelah itu saya pernah bekerja di Batam, di GPI namanya, Giken Precision Indonesia. Saya juga pernah gabung dengan sahabat saya dulu. Nah, kalau pernah dengar Pak Baramuli, Irwan Baramuli itu sahabat saya.
Saya pernah dulu, adiknya itu pernah mau bangun pabrik Timor, namanya PT Catur Gatra Eka Perkasa. Nah, adiknya Pak Iwan ini dulu komisaris utama di PT Catur Gatra itu. Nah, jadi saya dulu sempat ikut di perusahaan beliau juga. 98 saya resign sama Iwan, saya bikin perusahaan. Itulah awal pertama kali saya perusahaan. Jadi memang bikin perusahaan dulu nggak punya modal. Nah, jadi saya salah satu dulu pengusaha bonek, bocah nekat, ya kan, bikin perusahaan. Ya, dan alhamdulillah setelah 98 saya bikin perusahaan, Depok menjadi kota madya. Akhirnya saya bergabunglah ke Depok. Itulah awal saya menjadi seorang wira swasta. Itu awalnya sampai saat ini. Jadi masa kecil saya senang dulu. Saya pernah jadi ketua Karang Taruna. Dulu masih SMA. Ya, saya pernah ketua Karang Taruna. Saya juga pernah jadi sekretaris KNPI Kecamatan Cimanggis. Saya juga pernah jadi wakil ketua KNPI Kabupaten Bogor tahun 97. Emang asli Cimanggis ya? Saya asli Cimanggis, ya, kan? Bukan asli Cimanggis lah. Ya, lahirnya di Cimanggis. Oh, lahir di Cimanggis. Ya, asli saya sebenarnya dari Batak, karena saya Margasitorus. Jadi, ya. Nah, jadi, Bang, masa remaja atau masa-masa ya remaja itu kabarnya banyak pacarnya, Bang? waduh, kalau pacar nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Adanya Pacar apa? nggak ada. Yang banyak temen. Oke. Jadi kebetulan dulu kalau orang lihat sekarang kepala saya botak, teman SMA saya, teman kuliah saya pada kaget. Karena dulu rambut saya nggak seperti ini. Dulu rambut saya panjang, Gondrong dong? gondrong. Ya saya ganteng juga lah pada saat itulah. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Jadi Oke. bukan saya yang banyak tertarik, banyak perempuan yang tertarik Oh, ke saya. Gara-gara rambut gondrong Rambut jadi gondrong. menarik. Sekarang orang ngejauh karena botak kan, takut dia. Bang, masa remaja itu untuk kisah-kisah romantisnya seperti apa sih, Bang? Asmara nih, kalau kita bicara asmara. Saya kalau ditanya masalah asmara, karena saya dulu sedikit agak cuek. Oh. Ya, agak cuek. Jadi saya bingung kalau untuk cerita asmara. Kalau kita lihat dari istri, pertemuan dengan istri seperti apa sih, Bang? Istri. Akhirnya bisa menggait istri. Jadi saya itu dulu, usia saya kalau nggak salah dulu 32 tahun. Saya belum berumah tangga. Tahun 99 saya sudah jadi kontraktor, saya belum berumah tangga. Jadi saya merit itu kalau berumah tangga itu tahun 2000, tahun 2099, tahun 2000 saya berumah tangga. Saya dijodohin sama saudara saya. Saya dijodohkan, pacaran nggak lebih dari 4 bulan atau 5 bulan. 6 bulan lah, langsung saya berumah tangga sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Itu berarti awalnya nggak kenal tuh? Apa Nggak sudah kenal. kenal? Sama sekali nggak kenal? Gimana yakinnya, Bang? Ya, kita karena dalam waktu yang sedikit itu, tapi kita sering berkomunikasi. Jadi usia juga pada saat itu kan sudah kepala 3. Jadi kalau terlalu memilih lagi, yang ada nggak dapet lagi saat itu. Gitu ya? Berarti gitu pas disodorin, kayaknya oke gitu, Ya, langsung aja tuh. kelihatan sesuai dengan hati kan. Nah, ini cocok nih gitu. Emang sukanya dulu waktu zaman belum nikah tuh senengnya wanita atau lawan jenisnya seperti apa sih, Bang? Sebetulnya sih kalau saya sih dari dulu karena memang kita senang di organisasi ya, jadi yang penting baik, bisa berkomunikasi, itu aja cukup buat kita. Kalau kecantikan kan relatif sih, tergantung mata memandang. Iya. Bang, bicara dengan keluarga juga, bentuk dukungan dari keluarga sendiri untuk terjun ke politik itu seperti apa, Bang? Mungkin dari waktu itu udah beristri ya waktu terjun ke politik, apa nikah dulu atau? Sebelumnya sebelum saya berkeluarga, saya sebenarnya di Golkar dulu. Oh. Saya di Golkar karena saya dulu di Golkar Kabupaten Bogor, Cimanggis, Golkar Kabupaten Bogor. Tapi memang saya belum hanya sekedar ikut-ikutan, ya ikut pelatihan kan dulu Golkar sering mengadakan pelatihan pendidikan, kita sering ikut.
Tapi di struktural saya nggak pernah mau, karena memang saya targetnya nggak ke sana sebetulnya. Targetnya pada saat itu ya kita cuma ikut-ikutan, tapi sering ikut pelatihan kita dulu. Nah, kalau dari keluarga sendiri dukungan? Keluarga dari awal kita selesai apa yang saya lakukan pasti didukung. Termasuk setelah berumah tangga saya sampaikan kepada istri saya bahwa saya ini orang politik, jadi harus tahu sifat politik itu seperti apa. Pertama ya kita jangan pernah langsung menerima sesuatu langsung Gitu ya? Ya, karena yang namanya politik kan banyak, tidak semua orang suka dengan kita, jadi harus hati-hati. Maka saya juga bertindak juga harus hati-hati. Itu juga istri. Saya bilang kalau ada informasi misalnya tentang saya di luar, ya jangan langsung dipercaya, harus dipelajari dulu, dilihat dulu. Saya bilang, jadi memang orang politik itu harus sabar, dan juga sebagai istri mereka dukung saya. Jadi istri saya dukung saya, tentu dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi harus hati-hatilah dalam bertindak. Pesan orang tua Bang dengan karir Abang di politik ini yang masih diingat atau mungkin yang membekas di hati Abang? Jadi kalau orang Batak ini ada satu hal yang menurut saya yang saya tahu cukup bagus. Jadi kekayaan orang tua itu ada di anak. Jadi harta orang tua itu ada di anak. Maka orang tua saya sebetulnya setelah saya di politik, orang tua saya udah meninggal dua-duanya. Udah meninggal. Tapi pesan dia dulu waktu kita masih aktif-aktif di organisasi, segala sesuatu yang kamu geluti, kamu harus pelajari dengan baik. Kamu harus jalani dengan baik. Ikuti prosesnya dengan baik. Karena sesuatu yang apapun yang kecil, kalau dilakukan dengan baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu pesan orang tua saya, dan itu saya jalani sampai sekarang. Sampai akhirnya bisa seperti ini, luar biasa. Nah, sahabat Warta Kota, selain dari beliau politisi, terus kemudian wirausaha, pengusaha, ternyata beliau juga aktif sebagai petani, Bang. Petani. Nah, kita tanya petani seperti apa, Bang? Akhirnya terjun menjadi petani juga dijalanin. Jadi tahun 2009 ketika saya jadi dilantik, tahun 2009 bulan 9 saya dilantik jadi anggota DPR. Bulan 11 saya dulu menanam pohon, namanya pohon jabon. Jabon itu jenis pohon sama dengan gamelina Afrika. Afrika itu kayu yang untuk bobin, untuk pabrik-pabrik kabel itu, yang bulat itu. Kemudian juga kayak sengon atau albasia. Saya nanam dulu di wilayah Cipanas sebanyak 30.000 bibit. Kemudian di Gunung Halu. Gunung Halu itu dari Padalarang, Cililin, Sendangkerta sampai ke Gunung Halu. Itu perbatasan dengan Cianjur Selatan. Nah, jaraknya dari Padalarang itu sekitar 70 kilo. Saya nanam juga 20.000 pohon dulu tahun 2009. Tapi yang itu akhirnya sampai sekarang saya nggak lihatin. Karena saya sering ke hutan untuk nanam pohon, saya kerjasama dengan petani. Kerjasama, tanahnya tanah petani, tanah penggarap di sana, kita tanam bareng-bareng dengan petani. Setelah itu sekian lama saya datang ke situ, akhirnya saya pikir ternyata menjadi seorang petani itu nikmat. Nah 5 tahun yang lalu akhirnya saya cobalah, kebetulan ada lahan di sana, saya cobalah nanam cabai pertama kali. Tahun berapa tuh, Bang? Itu 5 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2015. 2015 saya tanamlah cabai. Alhamdulillah ternyata cabainya bagus. Ya kan, bagus. Saya nanam cabai bagus, panen, saya ambil sendiri, saya jual langsung ke pasar. Nah setelah itu dalam waktu yang bersamaan saya juga tanam lada. Karena saya dulu sering ke Bangka, saya punya kawan di Bangka, kebetulan di Muntok, Bangka Barat. Saya diundang di sana, dia petani lada di sana. Akhirnya saya coba untuk seperti dia kan. Jadi saya sering dulu ke daerah-daerah itu, senang melihat-lihat pertanian. Akhirnya saya coba dan sampai sekarang. Jadi sekarang saya
nanam itu nanam lada, kemudian saya tanam kopi Arabica, jenisnya Sigara Rutang. Jadi bahasa Sigara Rutang itu kalau bahasa Bataknya kopi bayar utang. Jadi kalau dulu katanya kopi itu karena cepat berbuah, 1,5 tahun udah berbuah. Saya udah tanam itu sekitar 1 tahun 3 bulanan lah saya tanam. Kemudian juga saya tanam ubi Jepang. Ubi Jepang itu udah panen. Jadi kita pasar ya teman-teman kader aja yang mau masarin ke masyarakat kita lakukan. Jadi, nah dari situlah saya sampai sekarang sudah 5 tahun jadi konsen lah di pertanian. Jadi waktu-waktu kosong kita, hari-hari libur kita ke sana. Tapi petaninya adalah yang untuk jaga, untuk merawat segala macam. Oke, ternyata multi talenta juga ya, nggak cuma politisi, pengusaha, tapi juga beliau petani yang luar biasa, banyak tanaman macam-macam yang saya juga nggak tahu tadi tanaman jenis apa yang awalnya. Tapi itu bahwa Pak Edi Sitorus ini begitu banyak kesibukan yang dia coba bangun. Nah, kalau kita coba pelajarin dari petani, atau mungkin kita ambil sisi baiknya dari petani, apa sih mendorong Pak Edi Sitorus untuk coba tanam-tanam kayak gitu? Apa yang membuat, atau mungkin Pak Edi sendiri merasa bahagia ketika melakukan bertanam itu? Jadi saya awalnya sebetulnya juga melihat perkembangan turun namanya kita di kota kan, tiba-tiba kita di tiap minggu saya kan waktu nanam jagung tuh sih ke sana. Kok petani Indonesia kok tidak ada yang makmur gitu. Tanahnya luas, ya kan, subur, tapi kok seperti ini gitu kan. Nah ini pernah juga ide ini saya sampaikan sebetulnya ke teman-teman Demokrat, ya kan, di tingkat inilah yang teman-teman yang di pusat yang kenal, di Jawa Barat. Kok kita nggak turun gitu loh ke petani. Misalnya petani ini kan saya lihat sering dilatih subsidi oleh pemerintah, tapi kok nggak maju-maju gitu loh. Karena ternyata petani ini setelah dia tanam, panen ditinggal, nggak ada yang beli kan. Akhirnya yang beli siapa? Kelompok-kelompok tengkulak-tengkulak, harganya ditekan dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang, nah pada saat itu coba deh kita bertani. Pertama saya ingin tahu juga gitu kan. Nah, jadi itu awalnya saya sebetulnya ngelihat perkembangan. Dulu tenaga kerja petani saya itu ada 16 orang di tempat itu. Ada 16 orang pertama. Wah, sampai 3 tahun. 16 orang, itulah kita tanam cabai. Kemudian suasananya juga ternyata kok enak gitu. Kita tiap hari ngobrol dengan petani, terus pikiran kita juga enjoy, hawanya sejuk. Jadi itu yang banyak membuat kenikmatan buat saya sampai saat ini. Bayangin 5 tahun saya non-stop. Hari libur saya pasti ke sana kalau nggak ada acara-acara di Kota Depok. Dan itulah membuat saya mungkin sehat juga. Sehat, kemudian juga ya alhamdulillah petani-petani di sana yang bekerja sama saya juga yang paling tidak dia bisa inilah sama kita ya. Makmur sih enggak lah, tapi paling tidak dia bisa makan lah dari kita. Dan itu saya senang dengan itu gitu. Kalau diambil dari garis merah yang tadi obrolan kita dari politisi, pengusaha sampai petani, tetap ada benang merahnya sama, bahwa menjadi petani pun juga bukan karena sebatas hobi beliau atau menghabiskan waktu luang beliau, tapi juga tetap ingin membaur kepada masyarakat, ingin memberikan manfaat kepada masyarakat, salah satunya kepada petani itu tadi. Oke, sahabat Warta Kota, setelah kita banyak mengorek tentang Pak Edi Sitorus dari mulai politisi menjadi pengusaha juga dan petani juga, sampai di sini juga akhirnya kita berpisah. Semoga apa yang obrolan tadi kita lakukan bisa mendapatkan banyak manfaat kepada sahabat Warta Kota. Kita tunggu lagi dengan siapa kita akan berbicara dan dengan siapa kita akan bertemu kembali. Salam Warta Kota. Jangan lupa subscribe ya.